Qama ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Sampai selesai itu dari awal takbir sampai selesai, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu yang sampai selesai itu. Kutiba lahu qiyamul lail, dicatat pahala baginya bagaikan dia ibadah semalam suntuk. Kan dah tahu dia awak. Tuh tarawih. Kedua, contohnya, tak kala kita ada halangan, menghalang syar'i, sakit, atau kaum wanita dia ada halangan syar'i, ndak puasa dia, nanti habis Ramadan kan diganti, dikadok namanya itu. Malamnya kan tak tarwihan. Berarti tarwih hanya ada bulan Ramadan. Ya cerdaslah kita ibadah itu dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja. Nah, kadang-kadang kan dengan lasu saja. Gara-gara babuku basamo, akhirnya tarwih hilang. Gara-gara kegiatan di luar, tarwihan hilang. Kan rugi kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan atau tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat, rahmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sampai detik ini kehidupan masih berada bagi kita. Allah masih percaya dan Allah masih memberikan kesempatan. Oleh sebab itu,
Mari nikmat-nikmat yang ada, yang Allah titipkan, kita syukuri dengan selalu menjalankan ketaatan. Hadirin kaum muslimin, untung dan ruginya bagi Allah yang dilakukan oleh seseorang hamba atau beberapa orang hamba atau seluruh hamba tidak ada bagi Allah. Namun untung dan ruginya itu adalah kembali kepada sang manusia itu sendiri. Kita berharap secara fitrah dan sunatullah pasti menginginkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, semua itu tentu kita lalui dan kita jalani semasa hidup di dunia ini. Tak ada lagi dunia setelah dunia ini untuk kita berbuat dan beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal dan berbuat. Al-akhirah darul jaza. Akhirat nanti tempat pembalasan. Janganlah bercita-cita di akhirat nanti akan berbuat untuk melakukan atau untuk menjalankan sesuatu. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena akhirat adalah tempat pembalasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah Ramadan sekarang kita sudah diambang pintu di akhir. Tak beberapa hari lagi, mau tidak mau kita akan berpisah dengan bulan yang penuh maghfirah. Sekarang sudah masuk 10 akhir Ramadan. Apa yang dianjurkan, yang disyariatkan oleh sang baginda Rasul adalah menghidupkan 10 malam terakhir. Dengan apa? Tentu dengan amaliyah, dengan ibadah siang dan malam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap ibadah Ramadan bukanlah ibadah rutinan tahunan. Setiap tahun kita jalankan, kita lakukan puasa, tetapi bagaimana kita punya Ramadan itu yang berpengaruh di dalam sikap, perilaku, kehidupan kita sehari-hari. Dalam Ramadan kita sudah dibiasakan sholat berjamaah, datang ke masjid dan musola. Sebaiknya dan seafdolnya habis Ramadan, yang mana latihan-latihan yang sudah kita jalankan, kebiasaan-kebiasaan baik semasa Ramadan itu terbiasa di hari-hari yang lain. Ya, kalau tidak bisa di masjid dekat rumah, di mana kita berada, di kantor, datang waktu azan kita datang. Tempat kerja, datang waktu azan kita datang. Tinggalkanlah pekerjaan itu walau sesaat. Hanya sesaat waktu yang kita sia-siakan, tetapi memberikan efek, pengaruh dan sangat besar yang berkepanjangan di kehidupan di akhirat itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ada contoh ibadah yang mulia, yang begitu agung, kadang kita abaikan dengan bermacam-macam alasan. Lah datang bulan Ramadan, hendak juga puasa. Ada yang tidak puasa, ada. Dengan berbagai alasan lah. Ya mungkin hendak talok, mungkin latihan, mungkin capek, atau alasan sakit-sakit yang dibuat-buat. Boleh kita meninggalkan puasa, tapi dengan catatan alasan syariat. Alasan syariat itu ya sakit, kita harus konsumsi ube, atau kita dalam keadaan musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat, itu pun harus dikado, diganti. Nah, oleh sebab itu kadang puasa itu kita abaikan dengan begitu saja. Padahal baginda Rasul menyatakan, hadirin, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur larangan syariat, indah ada unsur larangan syariat doh, tinggalkan puasa itu, lam yakdihi siyamud dari wa insamahu,
ndak bisa dibayar. Walaupun dia puasa sepanjang masa, lai sampai 2024 nya puasa, sampai mati lo besok dia mengganti puasa 2023 kok, ndak bisa dibayar. Kenapa? Dia meninggalkan bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Tapi kalau ada uzur larangan syariat, itu namanya ru'syah, keringanan diberikan oleh Allah. Ndak taluk solat tagakkan boleh duduk. Yang penting wajib solat. Ndak taluk duduk boleh berbaring. Ndak taluk berbaring boleh menilantang saya. Ndak taluk menilantang boleh mainge. Yang penting wajib solat. Yang hukum tak berubah. Jadi cerdaslah kita beribadah, hadirin. Kenapa? Ibadah itu salah satu wasilah. Wasilah itu perantara menjadikan kita hamba-hamba yang taat di hadapan Allah. Jadi salat jangan ditinggalkan, jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh, diabaikan saja. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, kata Allah. Hendaklah kamu khawatir, cameh, ragu dan bimbang sekiranya ada generasi-generasimu, anak turunanmu, mereka itu mengabaikan salat, wattaba'a syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Nyembarangke dari situ, dia bayan, ditinggalkan, disia-siakan, akhirnya terbiasa meninggalkan salat itu. Padahal dia kembali kepada hamba itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu salat, puasa jangan sampai diabaikan. Tarawih kadang kita menganggap remeh dan menganggap enteng saja. Kan tarawih sunnah mah. Padahal dia punya nilai dalam pandangan Allah. Kadang kita tidak mampu, hadirin, melakukan solat semalam suntuk. Tidak taluk dia, siap solat isya, lakukan solat sunnah sampai subuh, tidak berhenti. Tidak kuat kita, karena sesuai dengan fisik kita. Oleh sebab itu, solat tarawih itu adalah bahagian dari sana. Man qama ma'al imam, siapa yang solat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai. Sampai selesai itu dari awal takbir sampai selesai, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu yang sampai selesai itu. Kutiba lahu qiyamul lail, dicatat pahala baginya bagaikan dia ibadah semalam suntuk. Kan dah tahu dia tuh tarawih. Kedua, contohnya, tak kala kita ada halangan, menghalang syar'i, sakit, atau kaum wanita dia ada halangan syar'i, tidak puasa dia, nanti habis Ramadan kan diganti, diqadha namanya itu. Malamnya kan tak tarawih. Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Ya cerdaslah kita ibadah itu dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja. Nah, kadang-kadang kan dengan lasuh saja. Gara-gara babuku basamo, akhirnya tarawih hilang. Gara-gara kegiatan di luar, tarawih hilang. Kan rugi kita. Yang karugi ya wajib. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, inilah gunanya agama. Kau lupa baingian talampo-lampo besingkoan. Dan dalam kegiatan-kegiatan ibadah, mari kita bersama-sama agar ibadah kita lebih afdal dan lebih maksimal. Makanya Rasul menyatakan salatul jamaah, salat berjamaah, ya di masjid, di musola, atau di tempat-tempat jamaah lainnya. Yang terakhir hadirin kaum muslimin, jangan lupa membayar zakatul fitrah. Sering disampaikan oleh guru kita, oleh pengurus masjid dan musola, zakat jangan lupa. Kenapa? Ya mungkin karena kelemahan kita, mungkin kesibukan kita, persiapan lebaran dan lainnya, akhirnya lupa. Padahal zakatul fitrah hadirin menentukan status kualitas ibadah Ramadan kita. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wa wal ard. Ramadan seseorang tagantuang antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun. Pahala ibadah awak tu.
yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi ternyata zakat fitrah itu penentu, maka jangan sampai lupa. Dari segi hukum, awal Ramadan sudah boleh. Dari segi hukum, 1 Ramadan itu sudah boleh itu. Yang wajibnya akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu maghrib, besok kita mau lebaran. Maghrib nanti contohnya, besok kita mau lebaran. Itu sudah wajib sampai khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Tapi jamur itu mana lo? Beko lahir Ramadan basasa ke pengurus beko. Apa-apa nih lah pengurus jadinya. Maka pengurus yang cerdas kasih limit waktu 1 pekan atau beberapa hari menjelang lebaran, pengumpulan zakatul fitrah. Kalau lewat dari itu silakan salurkan masing-masing. Jadi awak pengurus panitia harus berjali-jali juga. Kalau tidak nanti sasa awak beko. Nah, jadi makanya itulah gunanya kita sering berdiskusi, sering mendengar, sering kita dalam berbagi ilmu-ilmu agama agar kita tetap berada pada aturan sunnah, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.